Anda adalah pribadi yang sangat rendah hati, yang ingin terus belajar, memperbaiki diri, meningkatkan kesuksesan Anda. CD audio ini berisi cara-cara yang sangat luar biasa, terbukti untuk menterapi, memulihkan, dan membangkitkan potensi diri yang terletak di alam bawah sadar Anda. Bila Anda mendengarkan CD ini, tentu sudah tidak ada penolakan mengenai apa itu alam bawah sadar, dan tidak ada lagi rasa tidak nyaman terhadap alam bawah sadar itu sendiri. Sebab alam bawah sadar bukanlah sesuatu yang dapat dibuang dari diri manusia. Alam bawah sadar adalah sesuatu yang memang Tuhan karuniakan pada diri kita masing-masing. Alam bawah sadar menjalankan fungsi utama mental, persepsi, pikiran, hingga perilaku kita. Alam bawah sadar merupakan gudang memori juga. Alam bawah sadar pusat dari terletaknya habit, kecenderungan-kecenderungan hidup kita. Dan alam bawah sadar menguasai fungsi emosi pada akhirnya. Sehingga apabila alam bawah sadar kita menjadi lebih kondusif dibanding sebelumnya, maka otomatis pikiran, perasaan, perilaku kita juga menjadi jauh lebih baik. Di dunia kedokteran, alam bawah sadar lebih mudah dimengerti sebagai otak bawah sadar. Di psikologi, di konsultansi mungkin lebih sering digunakan pikiran bawah sadar. Alam bawah sadar adalah sebuah semacam terminologi baru semenjak ada kata alam di depannya. Alam bawah sadar seolah-olah sesuatu di luar diri manusia, padahal alam bawah sadar merujuk kepada hal yang sama ketika kita menyebut otak bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Jadi dalam hal ini biar lebih mudah mengerti, saya akan pergunakan alam bawah sadar ketika saya mengatakan alam bawah sadar. Anda mengerti ini merujuk kepada otak bawah sadar, pikiran bawah sadar manusia yang memang ada dalam diri kita masing-masing. Berikut ada banyak cara untuk membantu diri Anda sendiri untuk lepas dari masalah-masalah alam bawah sadar. Masalah alam bawah sadar bermula dari keterbatasan sudut pandang, sempitnya pengertian yang ditanam atau tertanam waktu kita masih kecil atau seiring berjalannya waktu menuju dewasa. Bahkan tertanam saat kita sedang berada pada kondisi dewasa seperti sekarang. Teknik-teknik terapi ini berbeda dengan teknik-teknik terapi yang Anda baca di buku atau yang pernah Anda tonton, Anda saksikan. Karena teknik-teknik terapi ini sangat singkat sekali, namun ia bisa menerobos, ia bisa masuk ke alam bawah sadar dan terjadi intervensi tertentu yang sangat-sangat efektif untuk kehidupan Anda. Beda dengan sesi terapi yang 1 jam 2 jam bersama seorang terapis yang dimana Anda dimasukkan ke kondisi hipnosis, kondisi trans, kondisi alfa, theta, di mana alam bawah sadar terbuka. Anda di situ dikorek-korek, Anda di situ diedukasi bawah sadarnya, diadakan terapi, dan itu memakan waktu yang lama. Dan Anda perlu kondisi trans yang agak lama. Karena bila Anda masuk trans, belum selesai terapi Anda sudah keluar dari kondisi trans, kondisi alfa theta, maka sepotong-sepotong akhirnya kondisi terapi itu. Nah, maka ketika nanti saya mengatakan trans tulisannya trans. Trans adalah kondisi di mana alam bawah sadar terbuka lebar. Di mana kondisi kita kurang berpikir atau bahkan tidak berpikir sama sekali. Bisa dikatakan setengah sadar, bisa dikatakan kurang berpikir. Itu kondisi trans. Kondisi trans itu berada pada gelombang yang sangat rileks, yaitu gelombang alfa dan theta. Di awal ini ketika Anda dengar rekaman ini mungkin Anda sedang berada pada gelombang beta. Gelombang beta ini Anda banyak berpikir. Hati tidak terbuka, batin Anda tidak terbuka, itu gelombang beta. Seringkali nasihat atau masukan atau terapi atau pemulihan yang Anda terima pada gelombang beta
tidak banyak bisa mengubah Anda. Sama seperti, pernahkah Anda dinasihati seseorang? Gak boleh begini, gak boleh begitu, seharusnya begini. Nasihat-nasihat itu sudah diperkatakan, bahkan Anda dengar berkali-kali, tidak bisa mengubah Anda. Bahkan Anda merasa tidak terjadi sesuatu pada diri Anda. Karena waktu Anda mendengar itu, pikiran Anda yang menerima. Ketika pikiran menerima nasihat, pikiran itu banyak sekali, banyak bloknya. Pikiran itu banyak saringannya. Pikiran itu banyak pertimbangannya. Pikiran itu banyak bentuk logikanya. Sehingga nasihat itu ketika masuk ke batin, mungkin sudah tersayat-sayat, sudah tersaring-saring. Andai kata seperti pasir masuk 1 kilo, 1 kilogram banyaknya, masuk ke dalam mungkin tinggal 2 ons, 3 ons gitu ya. Karena pikiran itu menyaring, sehingga sering terjadi masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Gelombang beta tidak banyak terjadi perubahan. Maka kalau Anda ingin berubah, harus ada gelombang yang lebih rendah, itu gelombang alfa. Gelombang alfa itu gelombang yang agak santai, tenang. Makanya pada kondisi tenang, kita lebih banyak bisa menyerap sesuatu, baik belajar untuk ujian, belajar untuk rapat besok gitu ya, belajar untuk tampil di depan umum, belajar untuk bisa menguasai sebuah materi, bahkan sampai kita ingin mengubah perilaku juga berada pada gelombang alfa. Itu bagus sekali. Berdoa itu gelombang alfa. Makanya kalau Anda lagi kisruh, lagi gak tenang, disuruh berdoa ya gak bisa, gak husuk gitu. Nah, husuk ini gelombang alfa, lebih tenang. Maka kalau kita tenang, keputusan menjadi baik, pembelajaran lebih baik gitu ya. Nah, lalu ada satu gelombang lagi di bawah alfa, itu gelombang theta. Theta itu sudah sangat-sangat tenang luar biasa. Anda sudah tidak berpikir sama sekali. Mungkin Anda bertanya, mana mungkin sih Pak kita gak berpikir? Oke, saya akan berikan contoh-contohnya. Coba, sesaat setelah Anda menguap, sekian detik setelah menguap, apakah Anda berpikir? Tidak. Coba, nanti Anda renungkan ketika Anda sedang menguap, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bahkan mungkin 10 detik setelah menguap, itu berada pada kondisi kosong. Kosong dikatakan Anda tidak berpikir sama sekali, itu theta, itu gelombang theta. Contoh lainnya lagi, ketika Anda baru bangun tidur, sekian detik setelah Anda melek, saya berani jamin Anda tuh belum berpikir. Itu masih ngawang-ngawang. Baru sampai pada akhirnya, oh saya ada di atas ranjang. Nah, itu baru gelombang alfa, baru nanti gelombang beta. Ketika Anda bangun, Anda gosok gigi, itu udah gelombang beta tuh, sudah berpikir. Jadi ketika Anda baru bangun, itu gelombang theta. Belum mikir, 0% gak berpikir sama sekali. Makanya kalau di pagi hari ada seseorang teriak bentak-bentak Anda gak bisa lupakan itu seumur hidup. Meskipun dia sudah minta maaf, jungkir balik, tidak bisa. Karena bentakan itu atau hal negatif itu masuk ketika Anda gak siap. Anda belum mikir, belum standby gitu ya. Jadi itu masuk ke dalam alam bawah sadar Anda dan Anda gak bisa lupakan. Beda hal kalau ada bentakan itu, orang yang sama, bentakan yang sama Anda terima pas siang hari, lagi aktif-aktifnya, maka itu tidak masuk ke alam bawah sadar Anda. Karena yang terima itu pikiran Anda, dan pikiran bisa menyaring gitu ya. Nah, ini gelombang theta, ini gelombang yang sangat tenang. Contoh lain lagi, Anda ketika lagi buang air besar, saya katakan buang air besar karena kalau buang air kecil saja itu gelombang alfa gitu. Ketika Anda buang air kecil itu gelombang alfa. Makanya sekarang para pengiklan sering taruh iklan gitu ya, visualisasi gambar produknya atau mereknya ditaruh di tempat persis pas orang lagi buang air kecil, dia lihat itu karena tahu buang air kecil itu gelombang alfa. Bawah sadar agak terbuka. Saya katakan agak terbuka, belum terbuka amat. Karena theta itu baru terbuka total. Maka pengiklan taruh di depan mata orang yang sedang buang air kecil, dan itu bentuk dari hypnoselling sebenarnya. Selling iklannya, hipnonya, hipnos itu kondisi Anda sedang menatap itu, Anda kondisi kurang sadar gitu kan. Nah, theta itu lebih dalam, biasanya ketika Anda buang air besar. Ketika Anda buang air besar, ketika Anda ngeden, itu gelombang theta. Itu gelombang bawah sadar terbuka. Makanya kasarnya seperti ini kasarnya. Andai kata Anda sedang ngeden, di luar sana, di luar WC ada yang teriak misalkan, "Woi, kamu jadi orang yang sabar ya." Anda dengar teriakan itu, meskipun Anda gak lihat orangnya, tapi suara itu masuk ketika Anda lagi ngeden. Itu masuk ke alam bawah sadar kuat sekali. Itu sangat kuat dan Anda gak bisa lupa. Itu sama kondisinya seperti tadi. Anda baru bangun, sekian detik, baru melek, ada yang bentak Anda. Itu persis kondisinya sama.
Cuma yang satu tuh theta yang di pagi hari, satu yang theta di siang bolong gitu. Misalkan Anda buang air besarnya di siang hari gitu ya. Jadi theta itu gelombang otak yang sangat rendah, di mana kita tidak terlalu berpikir. Ini gelombang sangat bagus untuk kita memasukkan hal-hal positif pada alam bawah sadar. Yang selama ini dilakukan oleh lingkungan kita untuk yang negatif. Ketika kita berada pada gelombang theta, kita dimasukin yang negatif. Nah, saya beritahu pengantar ini di awal agar Anda tahu alfa, theta itu apa. Dan alfa dan theta itu sama, gelombang trance tulisannya. Ketika nanti saya katakan atau saya sebut trance, Anda sudah tahu trance itu gelombang alfa atau theta, gelombang yang tenang. Alam bawah sadar terbuka, kita lebih mudah memprogramnya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita jeda dulu sebentar ya. Baiklah, kita akan mulai teknik-teknik menterapi alam bawah sadar. Teknik pertama, saya berusaha tidak memberikan nama untuk setiap teknik ini, karena nama itu tidak penting, nama tekniknya. Yang penting ada tahu caranya, teknik, strateginya, polanya seperti apa. Kembali saya ingatkan, di setiap teknik yang nanti saya akan ajarkan, teknik-teknik ini harus dilakukan ketika alam bawah sadar terbuka. Karena kalau alam bawah sadar nggak kebuka lebar, percuma. Kita menterapi pikiran namanya. Sementara masalah manusia itu bukan ada di pikiran, adanya di bawah sadarnya. Contoh seperti orang merokok. Sekian juta pria di dunia ini, mereka mengaku mereka pun gak mau merokok. Pikiran mereka pun menolak, mereka maunya gak mau merokok. Mereka tahu logikanya dan tahu bahwa merokok itu jahat bagi kesehatan. Tapi ada sebuah dorongan yang gak kuat, yang terus-menerus membuat mereka tuh gak kuat tolak gitu loh ya. Itu dari bawah sadar, ayo ngerokok, habis makan ngerokok. Itu kekuatan bawah sadar. Meskipun kadang-kadang pikiran menolak itu. Jadi gelombang trans itu paling bagus untuk memprogram bawah sadar kita. Nah, teknik pertama ini teknik yang simple sekali untuk memprogram bawah sadar, untuk selesai dari semua masalah bawah sadar kita. Teknik pertama ini sangat gampang karena sifatnya hanya menanamkan saja. Jadi waktu kita mengalami gelombang trans, kondisi rileks, santai, alam bawah sadar terbuka, kita cukup tanamkan kalimat. Kalimat itu ada syaratnya. Kita dalam buat kalimatnya ada syaratnya. Kalimat itu tidak boleh mengandung kata akan. Misalkan ya, saya akan menjadi sabar. Gak boleh, kurang bagus. Ya, ada kata akan ini future tense. Ketika masuk ke bawah sadar, dianggap sebagai boleh terjadi, boleh enggak. Nah, pakailah present tense. Rujukan waktu sekarang. Misalkan ya, sekarang saya sudah bisa sabar. Sekarang saya sudah bisa sabar. Perhatikan kata sekarang dan sudah. Itu memperkuat kekinian. Merujuk kepada sekarang. Now, sekarang ini, saat ini. Nah, karena bawah sadar lebih terprovokasi dengan present tense, dengan sekarang, saat ini. Sekarang saya sudah bisa sabar. Atau saat ini saya sangat sabar. Nah, kalimatnya Anda bisa buat sesuai kreativitas, tapi syaratnya harus merujuk kepada saat ini, sekarang, bukan akan. Meskipun secara kenyataan Anda belum sabar. Nah, ini bedanya ya. Alam bawah sadar kita harus tanamkan dulu sebuah imajinasi, sebuah statement, sebuah program bahwa seolah-olah sudah. Meskipun pada kenyataannya mungkin setelah Anda membuat kalimat ini, habis selesai Anda masih melakukan hal yang Anda tidak harapkan itu ya, masih Anda lakukan. Tapi kita memprogram, memang secara fakta akan berbeda. Namun itulah, kita menanamkan dulu. Jadi Anda program, apapun kalimatnya, contoh, saya berikan beberapa contoh yang lain ya. Misalkan Anda berkata, sekarang saya sudah bisa mengatur waktu dengan baik. Sekarang, saat ini, saya sudah bisa rajin belajar. Sekarang,
saya sudah bisa lebih mengalah dengan pasangan saya. Nah, kira-kira seperti itu. Apa saja untuk keluhan apa saja? Kalau Anda bertanya, lah emang cuma ditanam begitu ada manfaatnya Pak? Gimana cara kerjanya? Nah, ini saya akan jelaskan, tapi Anda jeda dulu sebentar ya. Mengapa hanya kalimat satu arah saja bisa mengubah atau menterapi bawah sadar manusia? Saya ingin Anda renungkan beberapa hal berikut ini. Pernah tidak Anda merasa kesulitan untuk melupakan kata-kata seseorang, padahal dia cuma ngomong satu kali? Anda gak bisa lupakan itu sampai detik ini. Meskipun mungkin hati Anda sudah memaafkan, mengikhlaskan, tapi kadang-kadang masih terngiang-ngiang. Padahal ini kalimat, statement ini hanya dia ucapkan satu kali loh. Misalkan Anda lagi kumpul-kumpul sama teman, tiba-tiba teman Anda keceplosan ngomong, "Ih, baju lu kok gini amat hari ini?" Padahal cuma begitu ya, "Ih, baju lu kok gini?" gitu. Mungkin dia maksudnya sih mau ngomentari, kok aneh pakaian Anda, "Ih, kok konyol penampilan Anda." Dia cuma ngomong satu kali. Tapi setelah itu Anda gak bisa melupakannya sampai sekarang. Nah, karena kemungkinan besar, saya sangat yakin waktu Anda dengar itu Anda sedang berada pada kondisi trans. Waktu Anda dengar teman Anda ngomong, "Ih, pakaian lu, ih, baju lu kok begini." Anda dengar itu persis pas Anda lagi kondisi trans. Alam bawah sadar Anda terbuka dan itu masuk. Nah, ketika sudah masuk, itu akan terbenam di bawah sadar, Anda gak bisa lupa. Contoh yang lain lagi. Misalkan Anda sedang nonton film horor. Di film horor itu, mungkin kekejaman buat Anda biasa. Tapi tiba-tiba ada sebuah adegan yang seseorang pergi ke tempat yang angker sekali. Di tempat yang angker itu, katakanlah semacam kuburan gitu ya. Di situ ada sebuah papan bertuliskan, "Siapapun yang lewat di sini akan mengalami hal yang tidak baik," misalkan. Mungkin Anda nonton satu kali, Anda nggak putar ulang filmnya dan Anda tinggalkan, nggak pernah lagi menonton film itu dan nggak pernah lagi ingat-ingat akan film itu. Tapi tanpa Anda sadari ada satu kalimat di papan itu yang mungkin Anda akan ingat. Padahal Anda cuma lihat itu satu kali, Itu padahal tidak diomongin, cuma Anda baca. Bukan yang didengarkan. Contoh lain lagi. Misalkan ya, Anda sedang berada di tempat keramaian. Anda melihat ada seorang wanita atau seorang pria yang cakep luar biasa, yang Anda sukai, cakep sekali. Dan kebetulan dia persis menggunakan pakaian atau baju atau tas yang ada tulisan tertentunya. Ada kalimat atau logo atau sebuah tagline yang Anda baca. Ini biasanya Anda akan ingat. Karena rasa suka Anda pada orang itu membuat Anda kondisi trans. Nah, atau perkenalan pertama Anda dengan dia. "Halo, apa kabar? Boleh salaman, boleh kenalan." Kalimat pertamanya, "Oh ya, terima kasih. Anda begitu baik. Oke, nama saya ini, saya tinggal di sini." Kalimat itu mungkin Anda gak bisa lupa juga. Karena rasa suka Anda, rasa deg-degan Anda ketemu orang yang Anda sukai itu membuka bawah sadar Anda. Cuma satu kali loh, dan kalimat Anda gak bisa lupa. Bahkan nanti Anda bisa meniru-niru kalimat atau gaya atau nada orang tersebut menyapa Anda pertama kalinya. Anda bisa meniru itu dan Anda bisa pakai kepada orang lain tanpa Anda sadari. Anda telah diprogram oleh kata-kata kalimat itu. Anda jeda dulu untuk mencerna ini. Bagus sekali. Jadi sekarang Anda mengerti bahwa
teknik yang pertama ini Anda cukup menanamkan saja. Anda ingin apa, Anda tanamkan bagi diri sendiri. Tetapi Anda mengatakan itu, atau Anda mengucapkan itu, atau Anda membaca dan melihat itu pada kondisi Anda gelombang theta atau alfa, gelombang trans, Anda kondisi trans. Bisa berupa Anda katakan, atau Anda rekam pakai handphone. Anda rekam sesuai keinginan Anda, misalkan, sekarang saya sudah merasa percaya diri dimanapun saya berada, ketemu siapapun dan apapun keadaannya. Anda rekam itu. Nah, kalau bisa Anda ulang-ulang kalimat yang sama, ulang-ulang dalam satu rekaman, Anda buat kalimat yang sama berulang-ulang. Ini tujuannya biar nanti bisa agak lama mendengarnya, berulang-ulang. Nah, Anda save di handphone Anda. Nah, kapanpun Anda sedang berada pada gelombang trans, Anda tinggal play recordnya, di play aja, nah Anda akan mendengarnya otomatis tanpa Anda harus mengatakannya. Ini akan masuk ke alam bawah sadar Anda, masuk itu. Karena bawah sadar terprogram oleh kalimat seperti itu. Atau lebih mudah lagi, rekaman tadi, yang tadi Anda rekam, itu Anda setting, jadikan alarm. Yang kalau alarm bunyi di subuh hari untuk membangunkan Anda, suara rekaman Anda yang muncul, bukan musik lainnya yang tadinya memang untuk alarm itu sendiri. Jadi rekaman Anda disetting jadi alarm yang kalau jam 5 atau jam 4 atau jam 3 yang biasanya alarm Anda bunyikan. Ketika alarm itu bunyi, maka yang keluar adalah kalimat hasil rekaman Anda sendiri. Ini sangat efektif sekali untuk Anda memprogram diri Anda. Apakah bisa langsung terasa? Nah, ini tergantung dari nada Anda waktu mengucapkan kalimat itu. Jadi, selain kata-kata, Anda harus bikin dengan sedemikian rupa indahnya kalimat terapi ini dengan nada yang mendukung. Jangan gunakan nada yang datar. Sekarang saya sudah bisa sabar. Nadanya kurang greget gitu ya. Anda bisa tambahkan nada untuk efektivitas jauh lebih baik. Katakan, sekarang saya sudah bisa lebih sabar. Nah, untuk memudahkan ini, Anda gampang sekali. Anda cukup mengucapkan sambil tersenyum. Ini yang dilakukan oleh host radio, oleh host televisi juga. Mereka sering membiasakan diri kalau bicara sambil senyum. Itu untuk menciptakan sebuah nada yang bagus sebenarnya. Untuk nada yang positif, untuk enak didengar oleh jiwa. Anda katakan, sekarang saya sudah bisa lebih sabar. Nah, sambil senyum ngomongnya. Itu otomatis itu menciptakan sebuah nada yang baik, yang enak, yang provokatif untuk didengar oleh alam bawah sadar kita. Ya, coba Anda latihan dulu sebentar, 1 menit kita jeda dulu. Sekarang kita akan masuk ke teknik yang kedua. Ingat, di setiap teknik saya akan selalu ingatkan, harus menggunakan kondisi trans untuk bisa menerobos alam bawah sadar. Dan tentunya sangat diperlukan kedisiplinan Anda untuk bisa menterapi diri sendiri. Oke, sekarang Anda harus bisa mengerti dulu kondisi trans itu tidak selalu setengah sadar seperti yang kita lihat di TV-TV, yang dihipnotis, tidak selalu. Kondisi sedang sangat berbahagia, contohnya. Anda mendadak dapat sebuah penghargaan, dapat hadiah, atau dapat suatu penghargaan yang buat Anda tuh sangat bahagia sekali sampai lupa diri, lupa makan, lupa lapar, lupa mandi. Bahkan mungkin gak bisa tidur saking happy-nya misalkan. Itu kondisi trans itu kondisi bawah sadar terbuka. Atau sebaliknya,
Anda sedang sedih luar biasa, merasa hampa, merasa kosong, merasa terpuruk. Itu juga alam bawah sadar terbuka, itu gelombang trans. Cuman state-nya negatif. Kalau di awal yang Anda dapat hadiah, dapat sesuatu, dapat penghargaan, itu state-nya positif. State itu sebuah jenisnya, kondisinya gitu ya. Nah, ini Anda bisa manfaatkan untuk terapi. Sebagai contoh ya, misalkan Anda sangat tidak suka sama seseorang, kesel, bahkan mohon maaf mungkin benci sama dia. Itu tentu state-nya negatif. Anda bisa membuat diri Anda menjadi agak suka. Saya katakan agak suka dulu karena bertahap dari agak suka baru kemudian suka, lalu baru sangat suka gitu ya. Karena kita seringkali menjadi korban sentimen yang kita buat sendiri. Kita gak suka sama seseorang itu karena sentimen sesaat yang kita ciptakan sendiri. Kita gak suka sama sesuatu itu karena sentimen sesaat yang kita buat sendiri kok. Yang gak perlu ada. Nah sekarang caranya adalah begini. Anda sudah tahu kalau Anda gak suka sama seseorang, kalau Anda gak suka sama sesuatu, itu sentimennya sudah pasti negatif. Anda bisa minta tolong kekuatan positif untuk menetralisir si negatif ini. Karena selalu begitu. Positif menetralisir negatif. Katakan bersama saya. Positif menetralisir negatif. Oke, jadi begini. Anda kumpulkan, Anda catat, Anda buat sebuah list. Hal-hal yang menyenangkan buat Anda. Nggak ada hubungannya dengan dia, nggak ada hubungan dengan sesuatu tadi yang Anda nggak suka. Itu nggak perlu dihubungkan dulu. Kita yang penting PR pertama, Anda catat, Anda kumpulkan semua hal-hal yang Anda suka. Misalkan hobi Anda, misalkan saya suka berenang contohnya. Saya suka bunga mawar misalkan. Saya senang bepergian sama teman-teman misalkan. Saya suka pakai baju yang warnanya ungu misalkan. Jadi semua kesukaan Anda, semua apa yang Anda minati, Anda buat listnya gitu ya. Nah, dari yang sudah Anda buat itu, Anda langkah awalnya adalah bikin kasih bobot. Bobot tuh begini. Misalkan Anda telah membuat 5 hal yang Anda paling suka ya. Hal yang Anda suka ini gak mesti sesuatu loh ya. Bisa sebuah keadaan. Bahkan bisa orang yang Anda suka, Anda kagumi. Bahkan mungkin pengalaman yang menyenangkan. Misalkan pernah pergi ke Bali, pernah ke puncak dan menyenangkan sekali buat Anda. Maka itu menjadi list Anda yang Anda catat tadi ya. Nah, dari contoh 5 hal ini, sebenarnya makin banyak makin bagus. Misalkan anggap saja 5. A, B, C, D, E, F ya. Anda tolong bikin bobot. A bisa saja Anda tulis di pertama. Tapi mungkin si D ini yang paling menyenangkan buat Anda. Maka yang paling menyenangkan ini kasih bobot. Misalkan nilainya 10 gitu ya. Nah, yang B misalkan agak menyenangkan di bawahnya D. Berarti B Anda kasih angka nilainya 9. Jadi 10, 9, 8, 7, 6 ya. 5. Anda urutkan berdasarkan bobotnya. Dari situ Anda jadi tahu yang mana yang paling membuat Anda senang, membuat Anda merasa nyaman. Nah, ini Anda bisa gunakan untuk nanti menetralisir. Ingat, positif menetralisir negatif. Sebagai contoh agar Anda kebayang. Misalkan yang Anda pilih di antara hal-hal yang Anda catat tadi adalah Anda memilih di antara semua kejadian itu, misalkan Anda pernah mendapat penghargaan di tempat Anda bekerja atau berbisnis. Anda dihargai, dipuji, dibanggakan oleh banyak orang misalkan. Anda merasa happy sekali waktu itu. Happy luar biasa waktu itu. Sangat-sangat bahagia sekali waktu itu. Nah, ketika Anda merasa sangat-sangat bahagia seperti itu adalah sentimen positif ya. Ini adalah energi yang baik, ini emosi yang positif. Lalu, yang Anda perlu lakukan adalah Anda cari sebuah tempat, sebuah kondisi, sebuah waktu yang enak, yang pas buat Anda, yang nyaman buat Anda. Anda sengaja merasakan kembali, seolah-olah Anda mengalami itu kembali, dipuji, dihargai, diberikan penghargaan gitu. Anda rasakan, sengaja Anda rasakan.
Oke. Setelah itu, yang Anda lakukan adalah memperdalam, memperhebat perasaan itu. Anda merasa lebih nyaman, lebih suka, lebih bahagia, diperhebat perasaan itu. Jadi Anda benar-benar harus bisa imajinasi seolah-olah Anda benar-benar berada pada kondisi itu kembali. Andai kata tadi Anda memilih benda, misalkan Anda suka sama bunga mawar, maka Anda cari suatu tempat, satu kondisi, suatu waktu, Anda pegang bunga mawar itu, Anda lihat bunga mawar, Anda ciumin, Anda merasa bahagia, ya. Pegang benda yang Anda suka itu, Anda sukai, Anda perhebat perasaan nyaman, perasaan bahagia Anda. Bagus. Nah, di situ yang Anda perlu lakukan adalah ketika Anda sudah merasa sangat-sangat nyaman, bahagia dengan sesuatu yang Anda suka itu, Anda lalu sebut nama orang yang Anda nggak suka. Atau kau perlu lihat fotonya. Memang Anda sudah jauh-jauh hari sudah siapkan fotonya kalau Anda perlu foto. Atau Anda cukup sebut namanya, no problem. Atau Anda menyebut sesuatu yang Anda nggak suka. Misalkan Anda nggak suka makan sayur, padahal Anda tahu makan sayur itu perlu gitu ya. Karena banyak sekali orang seperti itu misalkan. Maka ketika Anda merasa sangat bahagia, nyaman, Anda sebut sayuran. Emang agak gak nyaman sedikit, tapi sebut paksain. Sayuran, aku makan sayuran, aku suka makan sayuran. Sebut aja sayuran. Atau Anda ambil sayuran benar-benar Anda lihat di depan mata Anda. Sayuran. Ini gunanya untuk meminjam cipratan, mengambil kontaminasi dari kebahagiaan Anda untuk menyuci, membersihkan rasa gak nyaman Anda sama sayuran tadi, sama orang yang Anda gak suka. Kita meminjam energi positif dari kesukaan Anda terhadap sesuatu untuk dicipratkan, untuk membasuh ketidaknyamanan kita, ketidaksukaan kita sama sesuatu yang lain. Contoh tadi Anda gak suka makan sayur, atau Anda benci sama seseorang. Nah, kita bisa pergunakan itu. Ini Anda harus rajin-rajin lakukan. Anda harus tahu hal apa yang Anda paling suka. Bisa berupa hobi, atau orang yang Anda suka, atau sesuatu kegiatan, suatu benda yang Anda sangat suka. Lalu cari suatu tempat, suatu waktu, suatu kondisi, Anda benar-benar bersama sesuatu itu. Anda membayangkan kembali kejadian itu. Atau Anda sangat menyukai seseorang, Anda ambil foto orang itu, Anda sangat suka sama orang itu, bayangkan Anda sedang bersama dia. Atau ketika Anda memilih suka sama seseorang, maka Anda cari waktu bersama dengan dia, benar-benar secara fisik Anda bersama dia. Nah, ketika sedang bersama dengan dia, Anda sebut sesuatu yang paling gak suka. Misalkan Anda gak suka mandi pagi misalkan. Waktu bersama dia, Anda sebut aja, saya mandi pagi. Meskipun beliau atau dia merasa konyol, apaan sih kok ngomong begitu? Enggak, ini untuk terapi. Enggak. Saya mandi pagi, saya suka mandi pagi. Itu tujuannya agar energi positif, emosi positif terhadap apa yang Anda suka itu dicipratkan ke yang Anda gak suka gitu ya. Ini luar biasa sekali. Sama seperti gini loh ya. Sebenarnya ini ada ilustrasinya. Contoh, Anda sangat kagum sama seseorang, kagum luar biasa, kagum banget ya. Saking kagumnya Anda tuh rela untuk ngejar dia kemana-mana pun, beli tiket untuk ngejar dia, untuk mungkin bersama dia, minta tangan atau minta di foto bersama dia. Anda kagum sekali. Pada saat yang sama Anda tuh gak suka banget seseorang, mungkin Anda kesel ekstrimnya, Anda benci lah sama seseorang gitu ya. Katakan namanya misalkan Badu gitu ya. Anda gak suka sama Badu, benar-benar gak suka sama dia. Nah, Anda mungkin tidak terganggu dengan rasa gak suka ini, Anda lupakan. Mungkin juga gak pernah ketemu Badu lagi misalkan. Suatu saat Anda punya kesempatan untuk mengejar orang yang Anda kagumi ini. Kebetulan dia sedang ada di sekitar daerah Anda dan Anda gak mau ketinggalan kesempatan. Anda cari di mana dia persis, Anda kejar dia.
Mungkin ada harga tiket yang Anda harus bayar. Anda bayar semahal apapun untuk bisa ketemu dia, untuk bisa foto sama dia misalkan. Wow, ketika Anda ketemu dia, Anda pun bercakap-cakap dengan orang yang Anda kagumi ini. Anda berdialog, Anda bermesraan, mengintimkan diri dengan dia. Wow, Anda merasa beruntung bisa ketemu dia. Tiba-tiba dia bilang seperti ini. Perkenalkan, ini teman saya Badu. Semoga kamu bisa akrab dengan dia juga. Anda kaget, luar biasa. Hah? Badu? Dalam hati Anda berkata, ini kan orang yang aku paling kesel. Aduh, kok dia bisa kenal sama ini orang sih? Aduh. Tapi saya jamin, hanya beberapa saat, rasa kesel Anda sama si Badu tiba-tiba agak ringan, agak kurang kesel jadinya. Lama-lama menjadi tidak kesel lagi. Karena rasa hormat Anda, rasa kagum Anda sama orang yang Anda sangat senangi ini, rasa kagum Anda, rasa senang Anda pada orang ini kecipratan ke Badu, sehingga Anda juga turut merasa nyaman dengan Badu. Demi orang ini, demi orang yang Anda kagumi ini loh. Anda kecipratan. Gitu ya, Anda mengerti maksud saya ya. Oke, kita jeda dulu biar Anda mengerti. Sekarang kita masuk ke teknik yang ketiga. Teknik yang ketiga ini perlu sedikit mengerutkan kening Anda, karena ini perlu keahlian khusus. Tapi kalau Anda dengar CD audio ini, tentu Anda punya kerendahan hati yang luar biasa untuk belajar dan mengembangkan diri. Dan ingat, setiap teknik terapi harus didengarkan, dilakukan pada kondisi trans. Trans itu rileks, tenang, santai. Teknik yang ketiga ini kita menggunakan edukasi, negosiasi, argumentasi. Seperti apa bentuknya? Ketika Anda masuk pada kondisi trans, Anda berbicara sama diri sendiri. Semacam self-talk, ngomong sama diri sendiri. Tapi ada suaranya, usahakan keluar suaranya. Kalau Anda ingin merasa nyaman melakukan ini, cari tempat yang di mana hanya Anda sendiri saja. Jadi contoh seperti ini ya. Saya kasih contoh dulu baru saya jelaskan. Misalkan, saya orang yang pemarah misalkan ya. Ketika saya berada pada kondisi trans, misalkan pas lagi refleksi, waktu direfleksi kan saya kondisi trans. Atau pas lagi berenang santai itu kondisi trans. Atau baru bangun pagi, atau malam hari terbangun, atau habis makan kekenyangan, itu kondisi trans. Saya ngomong sama diri sendiri misalkan, menjadi orang yang pemarah itu banyak sekali ruginya. Banyak sekali ruginya. Keluarga bisa berantakan, karir bisa terhambat, kesehatan terganggu, dijauhi banyak orang, dicap gak enak oleh banyak orang. Banyak sekali kerugiannya. Aku sayang sama diriku sendiri. Aku gak mau seperti itu. Aku hormati diriku sendiri. Sekarang aku ingin mengendalikan perasaanku. Aku ingin jadi orang yang sabar. Bila aku sabar, banyak sekali manfaatnya. Aku bisa lebih sukses. Aku bisa lebih bahagia. Aku bisa lebih sehat. Karena orang yang sabar pasti sehat. Dan rezekiku juga banyak. Orang yang sabar dekat dengan rezeki. Banyak rezekinya. Aku lebih disukai banyak orang. Dan tidak perlu terjadi risiko-risiko yang gak mesti ada. Tentu dengan aku bersabar banyak sekali keuntungan yang aku alami. Aku sekarang mengerti. Aku memilih untuk sabar. Aku memilih untuk sabar karena banyak keuntungannya. Aku sayang sama diriku sendiri. Nah, contohnya seperti itu, ya. Jadi
Anda gak perlu menghafal. Intinya adalah Anda sebut dulu kerugian-kerugian. Kalau andai kata Anda tetap berada pada keluhan, pada gejala masalah tertentu yang Anda alami, masalah emosi, trauma, fobia, Anda kasih tahu kerugiannya. Misalkan Anda fobia sama ketinggian misalkan, Anda bisa mengatakan, ketika saya terus-menerus seperti ini, takut sama ketinggian, banyak sekali ruginya. Saya bisa kehilangan job-job yang harus ada di luar kota, di luar negeri. Saya menjadi malu, minder jadinya. Orang lain terbang biasa-biasa aja, kok saya bermasalah. Dan saya harus banyak minum obat untuk mengatasi kecemasan ini. Dan ketika sampai dari penerbangan, saya juga gak bisa langsung aktif. Saya mesti istirahat dulu dan waktu saya terbuang-buang banyak. Dan saya harus banyak berbohong sama orang lain, hanya untuk menghindari bisa terbang, liburan, atau pergi berkunjung ke suatu tempat, atau untuk bisnis, atau untuk hiburan. Saya banyak dosanya kalau begini. Banyak sekali kerugiannya kalau saya masih takut sama ketinggian. Sementara saya membayangkan kalau saya sudah bisa berani sama ketinggian, banyak sekali keuntungannya. Bisnis saya lebih lancar, karir saya lebih oke. Saya lebih bisa menikmati hidup, saya bisa lebih bahagia. Wow, senangnya, enaknya hidup ini. Wow. Anda sebutkan semua keuntungan-keuntungannya. Ingat, Anda berdialog dengan diri sendiri. Itu harus berada pada kondisi trans. Kondisi Anda rileks dan tenang. Anda waktu mendengarkan ini, waktu Anda sedang belajar, mungkin gak berdampak banyak, karena Anda sedang mendengarkannya pada gelombang beta. Beta itu alam bawah satu tidak terbuka. Anda cari kondisi rileks. Anda supaya memudahkan, Anda rekam. Ini persis seperti teknik pertama. Teknik pertama cuma kalimat saja. Saya sudah berani terhadap ketinggian. Sekarang saya sudah sabar, ya. Itu cuma satu kalimat. Nah, teknik ketiga ini Anda sudah agak panjang, karena Anda seperti bicara sama diri sendiri. Anda mengutarakan kerugian-kerugian, dampak-dampak negatif bila Anda terus berada pada keluhan ini. Lalu Anda langsung meneruskan mengatakan manfaat-manfaat, keuntungan-keuntungan bila Anda bisa lepas dari hal ini. Nah, itu Anda rekam saja. Biar nanti Anda berada pada kondisi trans, Anda tinggal play. Jadi Anda gak repot. Bisa berupa rekaman, atau Anda tulis ketika Anda mengalami kondisi trans, lagi relax, Anda tulis aja. Kerugian kalau saya begini, ini. Sementara kalau saya bisa lepas dari hal ini, saya bisa lebih berani, bisa lebih sabar misalkan, saya akan mengalami keuntungan-keuntungan seperti ini. Anda tulis. Itu semacam kita negosiasi sama alam bawah sadar kita. Kita sedang membujuk dia untuk membantu kita mengalami perubahan dengan alasan-alasan yang kuat. Alasan ini begitu sempurna karena ada alasan kerugian dan ada alasan keuntungan. Alasan kerugian kalau tetap berada pada kondisi ini. Alasan keuntungan ini ketika kita mengalami pemulihan, perubahan, bebas dari hal itu, keuntungan-keuntungannya. Jadi ini lengkap. Ada cambuk dan ada hadiah. Ada yang ngedorong, ada yang menarik gitu ya. Anda renungkan dulu biar menyerap. Sekarang kita masuk ke teknik yang keempat. Teknik yang keempat ini sebenarnya mudah dilakukan, tapi perlu kerajinan Anda untuk terus mendisiplinkan diri, melakukan ini sampai terjadi pemulihan, ada perubahan yang
signifikan. Sekarang yang perlu Anda persiapkan adalah Anda berlatih untuk bisa mengolah nafas Anda. Jadi, nafas Anda ini akan menjadi jangkar. Jangkar yang positif. Ini untuk memprogram bawah sadar untuk akhirnya fungsi netralisir. Mulai sekarang, biasakan. Setiap kali Anda merasa bahagia, setiap kali Anda merasa senang, gembira, antusias, semangat, semuanya. Setiap kali Anda merasa sangat-sangat nyaman dengan diri Anda, di situ Anda tarik nafas panjang. Tahan sekuat Anda, lalu Anda hembuskan perlahan-lahan. Dan Anda bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih Sang Pencipta. Anda bersyukur. Oke? Di lain kesempatan, Anda misalkan sedang dipuji seseorang, Anda tarik nafas lagi. Tahan, hembuskan perlahan-lahan, ya, sambil mengatakan terima kasih Tuhan. Ya, jadi ada rasa syukurnya kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan. Ini Anda harus rajin nih. Mengapa saya katakan melatih nafas ya seperti itu? Anda harus rajin. Di lain kesempatan misalkan Anda berhasil mengerjakan sesuatu dan Anda merasa sangat happy, sangat bahagia, Anda tarik nafas lagi. Tahan. Oke. Lalu hembuskan perlahan-lahan. Sambil bersyukur, terima kasih Sang Pencipta, terima kasih Tuhan atas kebahagiaan ini gitu ya. Di lain kesempatan, misalkan Anda berhasil menolong seseorang, karena pertolongan Anda dia diselamatkan dari sebuah hal yang buruk gitu. Anda merasa bangga, Anda merasa puas, Anda merasa terharu. Anda tarik nafas lagi. Tahan semampu Anda, nanti Anda hembuskan. Ketika Anda hembuskan, Anda bisa bersyukur kembali. Terima kasih Tuhan, aku diberi kesempatan untuk menolong orang ini. Nah, Anda sering-sering lakukan. Anda harus ingat, ini harus rajin. Anda harus ingat untuk menanamkan agar nafas Anda ini nanti menjadi sebuah faktor keberuntungan, faktor kebahagiaan Anda, faktor kedamaian hati Anda, menjadi pemicu, menjadi jembatan, menjadi cantolan, menjadi anchor gitu ya. Ancor, kalau saya bilang anchor, tulisannya encor. Encor itu bahasa Inggris jangkar, cantolan gitu ya. Sehingga nanti harapannya ketika nanti Anda mengalami ketakutan, Anda tinggal tarik nafas panjang. Tahan, hembuskan. Ya, sambil mengatakan terima kasih Tuhan. Itu perasaan nyaman itu akan langsung muncul karena nafas itu sudah terikat, terkait dengan emosi baik, emosi positif yang sudah Anda persiapkan sebelumnya. Misalkan Anda akan pergi ke suatu tempat yang asing, Anda merasa gak nyaman, merasa cemas, Anda tinggal tarik nafas panjang, tahan, hembuskan sambil berkata terima kasih Tuhan. Maka perasaan, maka suasana yang dulu Anda alami waktu Anda sedang bahagia, Anda tarik nafas, itu akan muncul otomatis karena nafas ini menjadi triggernya, pemicunya, ya. Nah, ini bisa Anda gunakan ketika sudah sangat kuat nafas Anda mencerminkan kebahagiaan Anda bisa pakai untuk kapanpun Anda ingin membebaskan diri dari trauma atau fobia. Misalkan Anda fobia sama pisau, maka Anda sengaja lihat pisaunya, Anda tarik nafas panjang. Hembuskan terima kasih Tuhan. Nah, itu akan, rasa takut sama pisau itu akan berkurang. Karena rasa takut itu dicuci, dibersihkan oleh nafas Anda. Dan nafas Anda terkait dengan kebahagiaan tertentu yang pernah Anda tanamkan. Misalkan Anda orang yang kalau lihat seseorang dengan banyak kumisnya, banyak janggutnya, Anda merasa gak nyaman gitu ya. Jadi nanti Anda tinggal cari di Google gambar orang dengan janggutnya banyak, kumisnya banyak, lebat misalkan. Anda print atau Anda lihat saja di komputer Anda. Anda lihat sambil tarik nafas panjang. Tahan, hembuskan sambil berkata terima kasih Tuhan. Nah, nanti Anda akan lihat, Anda sering lakukan ini membuat rasa takut, rasa gak nyaman terhadap sesuatu itu akan berkurang. Nah, ini teknik yang sifatnya kita menggunakan nafas sebagai anchor.
Mengapa perlu pakai nafas, kenapa nggak yang lain? Kita anchor bisa aja tangan digenggam, bisa saja, atau apa saja. Tapi kita menggunakan nafas tujuannya agar kita ini selalu, setiap kali kita bernafas kita bisa merasa happy. Karena nafas itu karunia, keberuntungan, anugerah. Ini tujuannya banyak ya, karena di sehari-hari kan kita setiap hari bernafas. Tanpa kita sadari, setiap kali kita bernafas kita merasa bahagia. Jadi tidak hanya untuk bersifat unsur terapi, tapi teknik yang keempat ini bisa membuat Anda selalu merasa bahagia dimanapun Anda berada, gitu ya. Nah, cuman Anda harus rajin-rajin. Setiap di awal kita ada proyek menanamkan bahwa bernafas itu bahagia. Jadi Anda harus selalu ingat, setiap kali Anda bahagia, Anda tarik nafas panjang, tahan, hembuskan sambil berkata terima kasih Tuhan atas kebahagiaan ini. Ketika Anda merasa semangat, Anda tarik nafas panjang lagi, tahan, Anda hembuskan sambil berkata terima kasih Tuhan atas semangat, energi, antusiasme ini, gitu ya. Harus rajin-rajin. Sampai kapan? Sampai pada satu titik di mana Anda kalau bernafas, Anda sudah bisa merasakan bahwa sesaat setelah Anda tarik nafas panjang, Anda tahan, Anda buang, terima kasih Tuhan, itu Anda langsung merasakan, oh kok nyaman banget ya, langsung nyaman. Nah itu berarti sudah tertanam kuat. Nah kalau sudah begitu tinggal dipakai. Anda punya fobia, punya trauma akan sesuatu, sengaja lihat sesuatu itu, sengaja bayangkan sesuatu itu yang Anda gak suka, tinggal tarik nafas panjang, tahan sebentar, hembuskan, katakan terima kasih Tuhan. Demikianlah CD audio cara menterapi alam bawah sadar. Sangat banyak kekurangan, sekiranya Anda maklumi dan maafkan bila ada kesalahan. Dan untuk seri-seri berikutnya Anda bisa pantau terus di www.pemulihanjiwa.com www.pemulihanjiwa.com, karena saya akan meluncurkan CD audio berikutnya, lanjutan dari ini. Karena di CD audio ini hanya ada 4 teknik. Ada sangat banyak sekali karena waktu kita terbatas. Pelajari yang ada dulu, matangkan diri Anda, nanti kita akan ke seri berikutnya. Namun bila Anda ingin diberitahukan kalau ada seri berikutnya, Anda tinggal email ke rahasia777@gmail.com. rahasia777@gmail.com. Gmail. 7-nya 3 kali ya. Rahasia777. Subjeknya adalah kelanjutan seri. Nanti Anda akan diberitahukan bila ada lanjutannya ya. Baik. Sampai jumpa, saya Dedi Susanto. Salam pemulihan buat Anda.